Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi proyek kelompok kami yang berjudul Prediksi Analisis Survei Depresi. Ini anggotanya. Yang pertama saya sendiri Hafiz Ramadan dengan NIM akhir 049. Yang kedua ada Darren Eduardo dengan NIM akhir 187. Yang ketiga ada Amalia Rahma Putri dengan NIM akhir 152. Proyek ini dilatar belakangi dengan kesehatan mental, khususnya depresi memiliki dampak signifikan terhadap individu dan masyarakat. Untuk memahami dan menangani masalah ini secara efektif, teknologi AI dan machine learning dapat digunakan untuk menganalisis pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi depresi. Penelitian ini menggunakan dataset dari Kaggle untuk melakukan analisis dan prediksi hasil survei depresi. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dan kontribusi nyata dalam upaya penanganan depresi serta menjadi referensi pengembangan teknologi kesehatan mental. Tujuan proyek ini yaitu mengoptimalkan akurasi prediksi depresi dengan menggabungkan beberapa algoritma machine learning, yaitu evaluasi perbandingan model menerapkan berbagai algoritma antara lain random forest, decision tree, XGBoost, dan logistic regression. Untuk mengevaluasi mana yang memberikan hasil terbaik dalam memprediksi depresi memungkinkan pemilihan model yang paling efektif. Memahami pengaruh setiap faktor dalam depresi dengan menggunakan decision tree dan logistic regression. Yang terakhir, untuk mengembangkan model yang dapat diperluas dan fleksibel dengan menggunakan teknik ensemble. Manfaat diantaranya untuk menjaga keakuratan dengan berbagai algoritma, penyusunan model berdasarkan jenis data setiap algoritma, peningkatan kecepatan deteksi algoritma. Ini memungkinkan deteksi depresi secara cepat. Yang keempat, fleksibilitas dan kemudahan implementasi dengan menggunakan teknik-teknik. Data yang digunakan kami menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle bernama Final Depresi Dataset 1 yang berisi 2556 baris dan 19 kolom. Data yang digunakan ada dua, kategorikal dan nominal. Kemudian adalah diagram alur. Yang pertama kita mulai dari start. Kita lanjut mencari dataset yang kemudian kita pre-processing. Kemudian setelah pre-processing kita memfitur selection. Kemudian kita training modelnya. Setelah training model maka kita tes modelnya. Kemudian setelah tes model kita evaluasi. Kemudian kita prediksi hasil pada proyek kita yaitu depresi. Kemudian menyimpan model setelah diprediksi. Setelah menyimpan model maka kita akan membandingkan hasil model. Setelah itu maka kita pengaplikasian model tersebut, kemudian end, selesai. Nah, pada tahap pre-processing kita mengubah data kategorikal dan nominal yang diubah menjadi numerikal, yaitu gender, city, working professional or student, profession, sleep duration, dietary habits, degree, have you ever had suicidal thoughts, family history of mental illness, and depression. Nah, kemudian kita melakukan missing value dengan metode KKN, yaitu Kinnear's Nigburs imputation. Kemudian kita pada processing ini kita melakukan distribusi data fitur dengan visualisasi. Kemudian menghubungkan antar fitur-fitur dengan menggunakan heatmap korelasi. Setelah itu kita pada tahap fitur selection kita memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu variabel prediktor atau fitur
dan variabel target. Kemudian kita normalisasikan menggunakan min-max scalar yang untuk mengubah nilai fitur ke dalam rentang 0 sampai 1. Kemudian setelah fitur selection, kita data splitting yang mana membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu data pelatihan atau training set dan data pengujian yaitu test set. Kemudian kita menggunakan library Scikit learn untuk melakukan pembagian ini secara acak. Nah, pada pemodeling ini kita terdiri dari 4, yaitu logistic regression, model random forest, kemudian decision tree, kemudian yang keempat adalah DGBoost. Nah, pada tahap pemodelan ini kita mengakurasi bahwa hasil akurasinya itu random forest-nya 94%, kemudian pada logistic regression kita mendapatkan akurasi 97%, kemudian pada decision tree kita mendapatkan akurasi 91%, kemudian pada DGBoost kita mendapatkan akurasi 95%. Kemudian Oke, selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Evaluasi model ini dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model dengan evaluasi dari data testing. Matriks evaluasi yang digunakan tergantung pada jenis tugas prediksinya. Untuk masalah klasifikasi seperti deteksi depresi, matriks yang digunakan yaitu precision, recall, F1 score, dan support. Precision mengukur kecepatan prediksi positif model, sementara recall mengukur kemampuan model mendeteksi semua kasus positif. Evaluasi yang baik harus mencakup analisis terhadap trade-off-nya antara precision dan recall. Terus setelah kita lakukan evaluasi, bahwa didapatkan hasilnya itu dalam akurasinya menurun, yaitu random forest di angka 94%, logistic regression 96%, decision tree 90%, SGBoost jadi 94%. Makanya setelah itu kita melakukan yang namanya hyperparameter tuning, itu untuk memastikan model dapat mendeteksi kasus depresi dengan akurasi tinggi, mencegah overfitting dan underfitting, dan mengatasi ketidakseimbangan data dan menyesuaikan model dengan karakteristik unik data surveinya. Setelah kita melakukan tuning, didapatkan bahwa semua akurasinya itu meningkat, random forest menjadi 95%, logistic regression menjadi 96%, decision tree menjadi 92%, dan XGBoost mendapatkan akurasi di 97%. Baru setelah itu kita melihat atau melakukan filter importance-nya. Pada importance random forest itu didapatkan ada di edge yang pertama, lalu have you ever had suicidal thoughts. Untuk logistic regression, yang pertama itu have you ever had suicidal thoughts, dan working pressure or student di kedua. Terus di decision tree ada age, dan keduanya ada have you ever had suicidal thoughts. Yang untuk di XGBoost ada age dan have you ever had suicidal thoughts di urutan kedua. Oke, maka didapatkan kesimpulannya. Berdasarkan analisis yang kita lakukan, logistic XGBoost direkomendasikan sebagai model terbaik untuk prediksi tingkat depresi. Karena di XGBoost itu mendapatkan akurasi yang tertinggi dan performanya itu seimbang. Sekaligus dengan menjaga akurasi dan F1 score-nya yang optimal. Dan tahap selanjutnya, XGBoost akan digunakan dalam pengembangan aplikasi prediksi depresi. Dan jika diperlukan, logistic regression atau model yang kedua dalam urutan akurasi tersebut dapat digunakan sebagai model pendukung untuk meningkatkan akurasi pada prediksi kelas positif. Setelah itu kita melakukan pengembangan aplikasi yang kita lakukan pada aplikasi ini, yaitu aplikasi deployment, yaitu prediksi depresi seseorang berdasarkan survei yang telah kita lakukan. Jadi pertama-tama kita masukkan namanya, lalu kita isi surveinya berdasarkan yang sudah tertera di dalam drop-down-nya. Oke. Setelah itu, setelah kita melakukan pengisian, maka kita melakukan analisis prediksi hasil.
Oke, didapatkan bahwa hasil prediksinya itu tidak menunjukkan tanda-tanda depresi di probabilitas 99,94. Ini menandakan bahwa aplikasi ini sudah berhasil di deployment. Namun jika kita mengisi yes dan di tekanan akademik dan tekanan kerjanya kita tambahkan menjadi maksimal, kepuasan kerjanya kita turunkan, maka didapatkan bahwa prediksi hasilnya itu memungkinkan mengalami depresi dengan probabilitas 100%. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.